Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Sebagai seorang pemimpin dalam pemerintahan, Anda bertanggung jawab untuk merancang kebijakan ekonomi yang akan memberikan dampak positif pada kesetaraan ekonomi di seluruh Indonesia. Bagaimana Anda dapat menerapkan nilai-nilai sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, dalam merancang kebijakan tersebut. Jadi teman-teman nanti perencana misalkan di Bapeda gitu misalkan, atau di dinas-dinas terkait. Nah, bagaimana nih membuat memberi dampak positif pada kesetaraan ekonomi berbasis pada sila kelima, gitu ya. Apakah A memberikan insentif pajak kepada perusahaan besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jadi ngasih uang bagi siapa saja yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi LPE-nya, laju pertumbuhan ekonomi misalkan begitu. Atau B mengadopsi kebijakan redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Redistribusi itu yaitu tujuannya nanti mengurangi kesenjangan. Jadi membuat yang kuat memberi kepada yang lemah gitu lah. Contohnya begitu ya. Atau justru meningkatkan pajak atas pendapatan tinggi dan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek sosial. Jadi nanti tuh orang yang tidak bekerja bisa diberi semacam bantuan tunai atau fasilitas-fasilitas lainnya oleh negara karena mengambil pajak dari orang-orang yang berpendapatan tinggi. Itu bisa juga. Atau D, memberikan insentif finansial kepada individu dan perusahaan yang berkontribusi. Jadi siapapun yang mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, nanti ada semacam insentif finansial. Jadi di di apa namanya itu di daerah itu ada namanya dana insentif. Nah, itu dari pusat. Jadi ada dana insentif, ada yang kemudian juga dana prestasi gitu. Nah, itu diberikan dari pusat. Jadi dana perimbangan segala macam ya. Nah, itu bisa diberikan. Atau E, nah, mendorong investasi asing untuk meningkatkan sumber daya ekonomi nasional. Ini juga bisa gitu ya. Ini kan di kota-kota besar itu kan banyak sekali itu yang investasi dari perusahaan asing dan itu menyerap tenaga kerja sangat banyak sekali. Nah, mana nih teman? Ini agak beragam ya. Ada C, ada B, ada E gitu ya. Ada A tadi saya lihat ada nggak ya? Oke, jadi mengapa padi dan kapas menjadi simbol dari sila kelima? Itu karena menunjukkan bahwa hal-hal yang mendasar, kebutuhan-kebutuhan dasar gitu ya dari orang di Indonesia ini itu harus dipenuhi. Maka tujuan akhirnya apa? Pengennya itu apa? Ya keadilan sosial tadi. Semua orang tuh sama. Kalau bisa itu orang Indonesia itu sama kayanya semua. Maka jawaban yang paling cocok apa? B. Betul. Kak Randy, Kak Mira, Kak Asmena yang terakhir ya. Jawabannya B. Kenapa? Mengurangi kesenjangan ekonomi. Termasuk kalau di butir-butir itu nggak boleh menampakkan gaya hidup mewah gitu ya. Jadi intinya di situ. Intinya nggak boleh ada kesenjangan, nggak boleh ada semacam apa ya perbedaan yang mencolok. Nah itu ide di sila kelima. Gitu ya. Bisa ditangkap ya teman-teman. Oke kita lanjut ke nomor 7. Sebagai seorang pemimpin negara, Anda telah menandatangani perjanjian perdagangan internasional dengan manfaat ekonomi yang besar, namun juga mengharuskan Anda untuk mengurangi subsidi pangan yang telah lama diberikan kepada petani dalam negeri. Wah, ini agak berat ini. Dampaknya adalah kenaikan harga pangan yang signifikan dan berdampak negatif pada masyarakat miskin. Bagaimana Anda mengatur strategi sesuai dengan Pancasila? Pancasila ya ini hanya kekurangan. Apakah A menjalankan perjanjian perdagangan tanpa memedulikan dampak pada kesejahteraan rakyat miskin? Atau B mengurangi subsidi pangan secara perlahan sambil mencari solusi alternatif untuk membantu rakyat miskin? Atau C meminta bantuan internasional untuk mengatasi dampak kenaikan harga pangan pada rakyat miskin? Atau D menutup sementara perdagangan internasional untuk melindungi rakyat miskin? Atau E mengabaikan perjanjian perdagangan demi kepentingan kesehatan rakyat miskin? Wah, ini suatu keputusan yang berat. Di Jerman pernah diberlakukan menutup perdagangan internasional. Ya, jadi ditutup, kita mencukupi diri sendiri saja dulu. Ketika semuanya sudah stabil, baru kemudian dibuka lagi. Jadi yang D itu mungkin-mungkin saja itu. Ah, karena saya pemimpin diktator. Ya, mudah-mudahan Kak Rizky ya nggak apa-apa sih pilih A. Ya. Mudah-mudahan tanpa memberikan dampak. Karena mungkin
logikanya apa istilahnya? Logikanya itu adalah ya dia lebih mementingkan jadi biarlah dianggap buruk gitu ya. Jadi dianggap buruk asalkan masyarakatnya sejahtera. Gitu, misalkan ya. Atau yang mengabaikan perjanjian sama sekali demi kepentingan rakyat. Indonesia kalau dia kayaknya tidak mungkin. Ya, oke tadi ada yang menarik. Ada dua orang, Kak Marwan dan Kak Safira ya. Tapi kan sudah perjanjian betul sekali. Jadi Anda telah menandatangani perjanjian perdagangan internasional. Bahwa kemudian dianggap kurang oke, bahwa kemudian dianggap tergesa-gesa, tapi biasanya sudah ada tim ahli, staf ahli yang mengarahkan, sehingga biasanya ya hal kayak gitu tuh tidak tidak mungkin terjadi. Ya. Tapi kemudian ada side effect atau efek sampingnya, itu mungkin saja. Maka akhirnya cara yang paling sesuai adalah mengurangi subsidi pangan secara perlahan sambil mencari solusi alternatif untuk membantu rakyat miskin. Itu ya. Tapi jangan sampai nanti menjadi apa istilah itu kayak Mesir gitu. Mesir itu salah strategi akhirnya malah yang pemimpin ini kemudian dijatuhkan. Oke, kita lanjut nomor 8. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik adalah tugas dari siapa? Nah, ini agak C1 ya. Kalau pernah baca ya pasti benar gitu. Apakah MPR? Ingat hati-hati karena pernah ada amandemen ya terhadap kekuasaan MPR atau B DPR ya. Atau justru KPU sebagai yang memverifikasi gitu ya, memverifikasi dan segala macam atau DPD karena kalau MPR nanti takutnya banyak anggota partainya begitupun di DPR banyak anggota partainya kemudian DPD yang menjadi eh, apa istilahnya jembatan gitu atau justru Dewan Penasehat Presiden kalau kita misalkan eh, punya Bu Mega misalnya gitu ya. Nah, keduanya berhenti, Pak Presiden sama Pak Pres berhenti, kemudian Bu Mega mengusulkan. Seperti halnya apa namanya itu di gubernur misalkan begitu. Nah, ini gimana? Oke, baik, cepat aja karena ini C1, mengingat jawabannya adalah yaitu MPR. Ya. Memang ada amandemen, tapi tidak termasuk di dalam hal ini. Oke, 7 tadi itu adalah B.